Kita lagi ada program 0% 1 tahun. Ada DP mulai dari 10% aja. Angsuran bisa 4 jutaan untuk Brio RS ini. Ada program lagi. Jadi buat teman-teman bisa bayar 50% dulu di bulan ini. Nanti 50%-nya lagi di tahun depan. Kira-kira mau ngereferensiin beli mobil sama Indra, Dapat hadiah khusus dari Indra. Kita bisa bantu untuk trade-in, nggak cuma di Honda, tapi juga untuk brand lain. di tengah gempuran mobil listrik yang ada di Indonesia, menurut gua mobil ini masih bisa bertahan di tengah pasar mobil listrik yang ada di Indonesia. Salah satu unit dari brand Honda, yaitu mobil Honda Brio. Biarpun sekarang lagi gencar-gencarnya mobil listrik yang ada di Indonesia, mobil ini masih banyak peminatnya untuk pasar Indonesia. Honda Brio merupakan mobil LCGC dari brand Honda. Cuman peminatnya untuk mobil ini sangat luas atau sangat banyak. Karena nggak semua masyarakat di Indonesia itu suka dengan mobil listrik. Masih banyak yang suka dengan mobil konvensional atau mobil bensin. Bisa kita lihat di mobil Brio, desainnya sangat menarik. Pertama dari desain lampunya. Dia punya ciri khas sendiri khas mobil Honda. Dia sudah menggunakan lampu LED dan juga sudah dilengkapi juga dengan lampu fog lamp di bagian bawahnya. Kebetulan ini yang gue review mobil Honda Brio tipe RS atau tipe tertingginya di mobil Honda. Dari desain grillnya dia juga terlihat lebih stylish, serta di sini juga sudah ada warna dark silver atau warna silver kehitaman. Jadi terlihat lebih sporty dari desain grillnya itu sendiri. Dan serta di sini sudah dilengkapi juga dengan logo Honda. Karena dia tipe RS, di sini sudah ada juga tulisan RS-nya. Di bagian bumpernya, ini warnanya dia black dove, serta sesuai dengan warna body. Karena ini mobilnya warna abu-abu atau warna grey, jadi bumper di bawahnya juga warna abu-abu dan juga warna grey. Ini dia tampilan dari mesin Honda Brio tipe RS. Dia sudah dilengkapi juga dengan peredam. Mobil ini memiliki tenaga yaitu di 90 PS dengan torsi di 110 Nm. Oke, gue udah langsung ditemani sama marketingnya. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Siap. Perkenalkan teman-teman, nama saya Indra, sales konsultan Honda Kencana Kranji. Oke. Untuk alamat dealernya di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman, nomor KM 31. Kalau buat teman-teman yang dari arah Jakarta, kita itu ada di sebelah kiri jalan setelah stasiun Kranji. Tapi kalau teman-teman dari arah Bekasi, kita itu ada di sebelah kanan jalan di samping Grand Mall. Samping Grand Mall ya? Samping Grand Mall, betul. Nah, untuk mobil Brio tipe RS ini harganya di angka berapa? Di 258 jutaan aja, itu belum dipotong diskon. 258 jutaan belum dipotong diskon. Betul. Nah, untuk mobil ini ada promonya nggak sih? Ada banyak. Pertama, untuk di Honda Kencana Kranji khususnya ya, kita lagi ada program 0% 1 tahun. 0% Terus 1 ada tahun. DP mulai dari 10% aja. Terus juga angsuran bisa 4 jutaan untuk Brio RS ini. Angsuran bisa 4 jutaan untuk Iya, Brio RS. Betul. Nah, Terus ada program lagi 50-50. Jadi buat teman-teman bisa bayar 50% dulu di bulan ini. Nanti 50%-nya lagi di tahun depan. Oke, berarti bisa dibilang bayar DP setengah Ya. lagi di akhir ya? Betul, di 1 tahun kemudian. Nah, kalau teman-teman nih kira-kira mau ngereferensiin beli mobil sama Indra, Ya, itu bisa. teman-teman bisa dapat apa tuh dari Indra? Dapat hadiah khusus dari Indra. Oke. Udah pasti. Kalau misalnya teman-teman nanti ada referensiin teman, keluarga atau kerabat, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Oke. Nah, itu tadi teman-teman kalau suka sama mobil Honda Brio, bisa langsung hubungi Indra di nomor di bawah ini. Dealernya di Honda Kencana Kranji. Ada satu lagi tambahan, sorry. Oke. Untuk Honda Brio ini, teman-teman gak usah worry lagi untuk servis atau oli. Nanti kita kasih gratis jasa servis selama 4 tahun atau 50.000 km dan juga free oli untuk 5 kali pergantian. Oke, itu keren banget. Menurut gua dapat free, jadi lu bisa dibilang beli mobil cuman butuh ngisi bensinnya aja. Betul, ya isi kan? bensin, bawa pulang, gak usah mikirin lagi untuk jasa servis dan olinya. Oke. Selama 4 tahun atau 50.000 km. Nah, kalau misalkan teman-teman mau test drive
Bisa nggak sih? Bisa. Jabodetabek, mau rumahnya di Tangerang, mau Oke. rumahnya di Bogor, Indra samperin. Oke. Bisa samperin, bisa datang ke dealer juga. Bisa. Oke. Itu keren banget. Jadi kalau lu mau test drive, lu bisa langsung hubungi Indra. Betul. Lu tinggal komunikasi aja mau test drive-nya di mana. Ya. Mau lewat jalan tol bisa. Mau Betul. keluar kota juga bisa mungkin. Bisa. Nanti Tinggal kita kondisiin aja. Yang penting beli, ya nggak? Betul. Oke. Beli. Oke, ada kalau misalkan teman-teman udah punya mobil nih, dia mau ganti, bisa nggak sih dibantu? Bisa. Bisa. Mau dari tipe Honda juga bisa. Ya. Mau dari brand lain pun bisa. Kita bisa bantu untuk trade-in, nggak cuma di Honda, tapi juga untuk brand lain. Oke. Misal teman-teman punya brand lain, mau trade-in ke Honda, bisa nanti Indra bantu. Berarti bisa dibantu all brand. Betul banget. Oke. Nah, misalkan nih Indra, ada teman-teman ini dia belum punya rumah nih, masih ngontrak. Indra bisa bantu nggak? Bisa. Nanti Oke. kita kondisikan untuk DP dan simulasinya. Jadi bisa langsung hubungi Indra. Mau kayak gimana pun datanya bisa konsultasiin ke Indra. Betul. Ya, di nomor di bawah ini. Menurut gua promo dari Indra menarik banget. Buat lo yang mau beli, apalagi lo juga mau mereferensiin, lo bakal dapat benefit lebih dari Indra. Betul banget. Sekarang gua di bagian samping dari Honda Brio tipe RS. Dia memiliki dimensi panjang di 3,8 meter serta lebar di 1,6 meter dan juga tingginya di 1,4 meter. Kurang lebih seperti ini tampilan dari Honda Brio. Di bagian spion, dia berwarna black glossy dan juga berwarna black dove di bagian bawahnya, serta sudah memiliki lampu sen di bagian kacanya. Yang kedua di bagian peleknya, dia memiliki dua warna, warna silver dan juga warna hitam. Dengan profil ban di 185/55 ring 18. Jadi terlihat lebih sporty dari desain peleknya itu sendiri. Dia menggunakan ban Bridgestone. Bisa kita lihat di bagian kacanya, untuk Honda, pabrikan Honda, dia menggunakan kaca Wincos dengan kecerahan bagian kanan, kiri, dan juga belakang di 60%, serta di bagian depan dia di 20%. Di bagian handle pintunya dia sewarna body serta sudah dilengkapi juga dengan keyless entry. Terus di bagian bawahnya dia juga ada tambahan desain warna sesuai dengan warna body sehingga menambah kesan lebih sporty di bagian bawah dari Honda Brio itu sendiri. Nah, untuk kapasitas tangkinya dari Honda Brio itu sendiri, dia memiliki kapasitas 35 liter. Coba kita lanjut ke bagian belakang dari Honda Brio tipe RS. Di bagian belakang Honda Brio tipe RS, menurut gue ini yang paling keren desain dari bagian belakangnya. Dia terlihat lebih sporty dengan desain seperti ini. Dia sudah dilengkapi juga dengan tailgate spoiler, serta sudah ada head mount stop lamp juga, dan juga ada antena. Cuman dia masih menggunakan short pole antena. Dia belum shark fin antena. Di bagian kacanya sendiri, dia belum dilengkapi dengan rear defogger. Jadi masih polos. Cuman di sini sudah ada rear wiper. Terus untuk lampunya sendiri, dia juga sudah menggunakan lampu LED dari lampu rem, lampu sen, serta lampu mundur udah full LED. Dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir di 2 titik di bagian belakang. Nah, ini untuk bumper bawahnya dia berwarna black dove. Nah, di sini mufflernya di sebelah sini atau knalpotnya di sebelah sini. Jadi terlihat lebih sporty untuk Honda Brio tipe RS. Coba kita lihat di bagian bagasinya. Nah, seperti ini tampilan bagasi dari Honda Brio tipe RS. Dia cukup lega untuk bagasinya. Kalau kita turunin ke tangan itu kurang lebih di segini, jadi lumayan dalam ya. Untuk bagasinya lega, dia juga bisa rata lantai, tinggal kita turunin aja. Jadi lumayan lega untuk bagasi Honda Brio tipe RS itu sendiri dibandingkan dengan kompetitornya. Untuk ban serepnya sendiri dia ada di bagian sini, di bagian bawahnya. Ini ban serepnya dia masih menggunakan pelek kaleng. Buat ngebuka rodanya dia ada di sini ya. Jadi dia sudah dilengkapi juga. Kurang lebih seperti ini di bagian eksteriornya. Coba kita lanjut ke bagian interiornya dari Honda Brio tipe RS. Coba kita lanjut di bagian interiornya. Bisa kita lihat di bagian pintunya, di atasnya dia masih hard plastik. Ini masih full hard plastik ya. Dia belum ada soft touch-nya. Handle pintunya dia warna silver dan juga ada penguncian. Nah, untuk power window-nya dia otomatis hanya di bagian driver. Untuk passengernya dia masih manual.
Nah, untuk pengaturan spion dia ada di sebelah sini, serta dia sudah dilengkapi juga dengan door pocket yang lumayan banyak dan juga sudah ada speaker di bagian sini. Serta dia sudah dilengkapi juga dengan tweeter yang ada di sini. Coba kita masuk ke bagian interiornya. Di bagian interior dari joknya dia masih manual. Buat recliningnya serta buat slidingnya juga masih manual. Terus di bagian sini dia ada kisi-kisi AC, serta yang bikin kerennya ini dia ada list warna merahnya dan juga ada buat matikan AC-nya juga di bagian sini, serta ada tempat penyimpanan. Terus di sini dia sudah engine start atau start stop engine buat nyalainnya, jadi nggak perlu pakai kunci lagi. Nah, di sini masih kosong. Buat ngebuka bagasi dia ada di sebelah sini. Nah, karena ini tipenya CVT, dia hanya ada 2 pedal rem dan juga pedal gas. Untuk membuka tangki bensin dia ada di sebelah sini. Di bagian setirnya ini dia ada nuansa-nuansa soft touch-nya. Jadi kalau dipegang ini empuk. Ini nggak bikin keringetan, jadi megangnya itu nyaman banget. Di sebelah kanan dia belum ada cruise control, masih polos. Di sini juga ada warna silver dove yang terlihat lebih menarik dari bagian setirnya. Klaksonnya di sini juga ada logo Honda-nya. Nah, di sebelah sini ada pengaturan modenya buat volume dan juga buat ganti channel atau pengaturan di MID-nya dan juga ada modenya. Di bagian setirnya dia juga bisa diatur tilt steering atau bisa naik turun, akan tetapi belum bisa maju mundur. Pengaturannya di sini tinggal kita naikkan lagi untuk pengunciannya. Coba kita nyalain mesinnya dari Honda Brio tipe RS. Kita injak rem dan juga injak engine startnya buat nyalakannya. Kurang lebih seperti ini tampilannya, dia masih analog buat MID-nya. Itu pengaturan di MID-nya dia dari sini. Untuk tripnya di trip A, terus average-nya ada di sini juga, strip B, dan juga pengaturan jam juga ada di sini. Semuanya mengaturnya dari tombol yang ada di sini. Untuk di MID-nya. Untuk yang di sini dia pengaturan yang ada di head unitnya. Di bagian dashboardnya dia masih hard plastik, masih ada keras-kerasnya. Cuman ini lumayan oke tuh, hard plastiknya lumayan kuat. Ini kuat-kuat banget ya, biarpun dia keras. Nah, di sini dia untuk kisi-kisi AC-nya. Nah, yang bikin dia lebih keren atau lebih sporty itu dari listnya yang warna merah ini. Terus juga head unitnya dia cukup lumayan, bisa kita gunakan juga. Di sini ada beberapa tampilan. Ada telepon, ada smartphone connect, ada Apple CarPlay sudah support juga, sudah support Android Auto. Di sini juga ada radio, USB juga ada Bluetooth serta pengaturan. Jadi lumayan untuk pengaturannya. Dari pengaturan sendiri dia ada beberapa pengaturan bahasa, tanggal, serta panduan gerakan, suara sentuh. Kembali ke pengaturan pabrik juga bisa disetting di sini, serta koneksi perangkat smartphone. Di sini juga ada banyak pengaturan di sistem, audio, layar. Nah, di personalisasi kita bisa atur wallpaper dari mobil ini sendiri. Jadi kita tinggal pilih, kita ganti ini misalkan, atau kita ganti yang ini. Kita kembali ke menu. Nah, seperti ini tampilan dari wallpaper itu sendiri. Terus coba kita lihat lagi, di sini ada perangkat Bluetooth. Jadi kita bisa koneksi Bluetooth handphone kita ke head unit. Dia juga ada fitur voice command-nya. Di sebelah sini ada ini volume buat maju dan mundur. Ini buat pengaturan USB, buat konekinnya. Nah, lumayan cukup ya, lumayan banyak untuk pengaturan di head unitnya itu sendiri. Kalau kita mematikan head unitnya tinggal kita tekan lebih lama, dia akan mati. Untuk nyalainnya kita tinggal pencet lagi. Oke. Untuk pengaturan AC-nya dia juga udah full digital. Nah, untuk pengaturan AC-nya dia masih single zone. Kita juga bisa setting untuk arah semburan AC-nya itu sendiri. Di bagian bawah sini dia ada tempat penyimpanan yang lumayan lega. Serta di bawah sini ada soket juga untuk pengecasan, dia cuman masih ada sambungan ya, outletnya. Kurang lebih seperti ini. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan buat botol minum. Seperti ini kurang lebih untuk persnelingnya. Dia dipegangnya lumayan nyaman. Untuk kita perpindahan dari P, R, N, D, S dan juga L. Jadi nyaman banget di sini. Untuk rem tangannya dia masih manual. Tinggal kita tarik ke atas. Kalau kita manualnya tinggal kita pencet.
Kita turunkan. Untuk ngeremnya tinggal kita tarik ke atas. Masih menggunakan otot ya untuk rem tangannya. Cuman ini pasti lebih membuat kita itu lebih nyaman dengan tarikan seperti ini. Jadi lebih pasti untuk penguncian dari rem tangannya itu sendiri. Nah, di bagian sini juga ada nuansa-nuansa karbonnya yang bikin lebih jelas atau lebih keren, serta ada list warna black glossy-nya. Jadi mobil ini di interiornya terlihat nyaman banget, serta ada juga tempat penyimpanan yang lumayan lega. Jadi cukup banget untuk mobil Brio tipe RS ini, tempat penyimpanannya banyak banget. Terus juga di ini juga sudah ada auto dimming buat kaca di bagian tengahnya. Dia otomatis kita nggak bakal kesilauan ketika kita berkendara di malam hari. Di bagian sini dia sudah dilengkapi kaca juga, cuman belum ada lampunya. Di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya sama. Di sebelah atas ini dia belum ada hand grip, akan tetapi sebelah kirinya dia sudah dilengkapi juga dengan hand grip. Nah, untuk joknya sendiri dia masih menggunakan jok fabric. Dia belum kulit. Di sini ada warna-warna jahitan warna merah, dan juga di sini terlihat lebih empuk untuk joknya itu sendiri. Jadi kita duduk di kursi ini nyaman banget ya. Kalau duduk di sini itu serasa dipeluk. Di sininya nyaman, ditopang. Jadi nyaman banget untuk mengendari Honda Brio tipe RS itu sendiri. Coba kita lanjut ke baris kedua dari Honda Brio tipe RS. Di bagian baris kedua kurang lebih sama di bagian pintunya. Di sini masih hard plastik. Untuk handle pintunya dia warnanya silver dop, dan juga ada tempat penguncian di sini. Untuk power window-nya dia masih manual, dan juga sudah ada door pocket-nya juga. Serta sudah dilengkapi juga dengan speaker di bagian sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang lumayan cukup, sebelah kanan dan juga sebelah kirinya sama. Karena mobil ini mobil stok yang mau dikirim ke customer, jadi kita nggak bisa buka semua plastiknya. Di sini ada tempat penyimpanan juga sama di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan juga di sini juga ada tempat buat naruh minuman. Baris kedua ini lumayan nyaman ya. Untuk tinggi gua 165 cm. Ini untuk legroomnya itu lega banget. Ini bisa lebih dari 10 jari. Nah, ini untuk kursinya dia fix, dia nggak bisa sliding atau maju mundur, dia nggak bisa. Untuk headroomnya juga lumayan nyaman. Ini dia ada di 5 jari untuk headroomnya. Di bagian baris kedua dia sudah memiliki headrest di semua sisi. Di bagian kiri, tengah, dan juga di bagian kanannya sudah ada headrestnya. Jadi kita nyaman banget dulu di baris kedua Honda Brio tipe RS. Jadi mobil ini menurut gue worth it buat dimiliki untuk mobil bensin. Dia nggak bakal tergoyahkan di gempuran mobil listrik. Oke, itu tadi review gua untuk Honda Brio tipe RS. Menurut gua mobil ini masih worth it banget untuk dimiliki di era gempuran mobil listrik saat ini. Kalau lo tertarik buat beli mobil ini, lo bisa hubungin tadi marketingnya Indra di nomor di bawah ini. Di daerahnya di Honda Keranji. Terima kasih udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton terus video gue lainnya, dan juga jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Ikuti gue terus tetap di channel gue, Brody.